Shalom semuanya, terima kasih banyak telah bergabung dalam studi Alkitab hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa Surgawi, yang terkasih, kami sangat bersyukur karena Engkau telah membawa kami di hadapan-Mu hari ini dengan mempelajari 10 perintah-Mu. Khususnya perintah ketujuh, Bapak, kami ingin mengetahui siapa yang Engkau yang beri hukum untuk hidup kekal. Kami ingin mengenal-Mu dengan cara yang dalam, intim, dan pribadi. Jadi mohon di saat ini, karuniakanlah kepada kami hati yang utuh, yang hanya dapat fokus kepadamu. Bukalah mata kami dengan kelimpahan Roh Kudus, kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dengan ucapan syukur. Amin. Hari ini saya akan berbagi kasih karunia dengan Anda melalui sebuah studi Alkitab berjudul Pernikahan yang Dikuduskan. Ini berdasarkan buku ketujuh dari Sejarah Penebusan, dan sekarang kita sedang mempelajari perintah ketujuh, dan ini adalah sesi kedua dari pertemuan sebelumnya. Jadi perintah yang ketujuh ini berbunyi jangan berzina, muncul dalam Keluaran 20 ayat 14 dan juga di Ulangan 5 ayat 18, di mana Musa menegaskan kembali 10 perintah sebelum memasuki tanah Kanaan. Terakhir kali mempelajari eksegesis atau eksposisi, jadi ada dua bagian. Dan eksposisi dari perintah ketujuh, definisi pertama yang kita pelajari adalah pasangan primordial. Baik, perintah ketujuh mengatakan jangan berzina. Dan ini adalah perintah penting yang menjaga kesucian keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, dan semuanya dimulai dengan pasangan primordial ini. Kedua, hari ini kita akan mempelajari definisi perzinahan yang merusak pernikahan yang telah disucikan. Jadi terakhir kali kita mempelajari suami dan istri yang asli, pasangan primordial, dan kita melihat bagaimana Tuhan membangun keluarga sebagai blok bangunan kerajaannya. Oleh karena itu, perintah ketujuh mengajarkan kita tentang martabat keluarga yang dimulai dari pernikahan. Dan karena keluarga adalah unit dasar dari komunitas perjanjian, keluarga harus suci agar masyarakat atau bahkan bangsa dapat suci. Dan kita melihat bahwa dasar dari semua ini adalah kesucian pasangan. Oleh karena itu, konsekrasi keluarga sangat bergantung pada kesucian pasangan dalam pernikahan. Dan oleh karena itu, jika terjadi perselingkuhan ini bisa meruntuhkan seluruh bangunan dan merupakan racun yang kuat yang langsung menghancurkan sebuah keluarga. Bukan hanya keluarga, tetapi juga bangsa yang telah Tuhan dirikan. Jadi untuk memahami beratnya dosa zina, kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami definisi pernikahan sejati atau pasangan primordial. Jadi terakhir kali kita pelajari pasangan primordial ini sebagai nomor satu, seorang suami dan istri yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dalam daging dan darah di semua bangsa. Dan individu-individu yang hidup hari ini adalah keturunan dari pasangan yang dikuduskan secara ilahi ini, Adam dan Hawa. Dan kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 bahwa mereka disatukan sebagai suami dan istri menjadi satu daging. Dan berdasarkan ini, kita melihat bagaimana hubungan ini lebih dekat dan lebih kuat, bahkan dibandingkan hubungan orang tua dan anak. Dan pasangan adalah kerabat terdekat. Oleh karena itu, hubungan pernikahan ini adalah hubungan yang paling erat dan terpadu dibandingkan hubungan lainnya di bumi ini. Fitur kedua tentang pasangan primordial adalah bahwa suami dan istri bukan dua tetapi satu. Jadi dalam sebuah pernikahan, seorang pria dan seorang wanita bersatu dan menjadi satu daging, seperti yang kita telah lihat di Kejadian pasal 2 ayat 24 dan juga di Perjanjian Baru Efesus pasal 5 ayat 31. Jadi sangat menarik, seorang yang benar-benar satu tidak bisa hanya menjadi satu wanita atau hanya satu pria dalam pengertian Alkitabiah. Oleh karena itu, ketika seorang pria dan wanita menjadi satu daging, mereka menjadi satu pribadi di mata Tuhan. Ini berarti apa yang dilakukan seorang suami adalah apa yang dilakukan istrinya dalam perspektif Tuhan, atau apapun yang dilakukan seorang istri adalah apa yang dilakukan suaminya di mata Tuhan. Bagian ketiga tentang pasangan primordial adalah bahwa mereka berdua telanjang tetapi tidak merasa malu. Itu tentang keintiman dalam hubungan ini.
Kita juga secara singkat meninjau bahwa rasa malu itu tidak alami, itu bukan hal yang alami. Dan itu adalah keadaan mental yang sangat tidak stabil, yang terjadi ketika seorang kehilangan kesucian. Bagaimana kita kehilangan kesucian adalah dengan melupakan firman Tuhan dan berbuat dosa. Jadi ketika wanita itu terpisah dari suaminya dan mulai mendengarkan suara bukan suaminya, tetapi dari ular, saat itulah pernikahan itu hancur dan ketelanjangan mereka yang sebelumnya ada dalam hubungan itu dan tidak menimbulkan masalah, sekarang tiba-tiba menjadi masalah dan mereka merasa malu. Jadi berdasarkan pemahaman tentang definisi sejati pasangan primordial ini, kita melihat pada sesi sebelumnya bagaimana penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan sebenarnya digenapi melalui tidak lain selain pernikahan yang dikuduskan. Jadi hari ini kita akan melihat apa itu perzinahan yang menghancurkan pernikahan yang dikuduskan. Dan tentu saja definisi perzinahan itu sendiri sangat tidak menyenangkan. Dan ini adalah sesuatu yang orang ingin hindari untuk dibicarakan. Tetapi saya berdoa agar dengan kasih karunia Tuhan hari ini kita mampu menelusuri hati Tuhan dengan memeriksa apa sebenarnya perzinahan itu. Jadi perzinahan merujuk pada hubungan gelap di luar pernikahan, kan? Hubungan ini terjadi di luar pernikahan dan juga merupakan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan sendiri. Dengan kata lain, tidak setia kepada pasangan. Jadi yang kita lihat sebelumnya, perzinahan memutuskan tubuh yang telah menjadi satu, kan? Jadi itu menghancurkan sebuah keluarga dan meruntuhkan fondasi kerajaan Tuhan. Bagian ini sangat-sangat penting agar semua dapat bertahan. Oleh karena itu, ketika perzinahan terjadi, dosa besar ini menghancurkan perjanjian yang dibuat dengan Tuhan yang telah menetapkan keluarga. Jadi kita dapat melihat bahwa kesetiaan dan kemurnian dalam pernikahan jauh lebih penting daripada apapun. Kesetiaan lebih berharga daripada hidup itu sendiri karena iman yang rusak menghancurkan hidup dan menodai kesucian keluarga. Semua hidup bermula dari keluarga. Ketika seorang pria dan wanita bersatu dan memiliki kehidupan baru, bukan? Oleh karena itu, sebuah keluarga dengan iman yang rusak tidak bisa melahirkan anak-anak yang baik maupun mendidik anak-anaknya dengan benar dalam firman Tuhan yang merupakan hidup itu sendiri, benar? Jadi ada dua kata untuk zina dalam bahasa Ibrani. Dan kita tahu bahwa kata pertama adalah naaf. Kata lainnya adalah zana. Sekarang zana mencakup setiap jenis hubungan seksual yang tidak pantas. Tetapi kata untuk zina dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 dan Ulangan 18 bukanlah zana, melainkan kata ini naaf. Alkitab menggunakan kata naaf dengan dua makna. Mari kita lihat apa saja makna-makna itu. Pertama-tama, ini adalah istilah umum untuk perzinahan seperti yang kita lihat sebelumnya, hubungan seksual di luar pernikahan. Tapi definisi kedua agak sedikit berbeda. Tapi untuk definisi pertama ini, mari kita perhatikan Amsal pasal 6 ayat 32. Jadi perzinahan pada akhirnya dikatakan siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Jadi perzinahan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Itu adalah istilah umum untuk perzinahan, tapi juga ada makna kedua dari kata naaf ini. Ini merujuk pada penyembahan berhala, yaitu perzinahan rohani. Penyembahan berhala dari umat perjanjian Israel. Kita tidak boleh meremehkan komposisi keseluruhan diri kita. Kita tidak hanya terbuat dari daging, benar kan? Kita terbuat dari daging, jiwa, dan roh. Ada perzinahan fisik, juga ada perzinahan rohani. Dan implikasinya sangat-sangat serius. Kita akan melihat dua ayat, Yeremia pasal 3 ayat 6-9 dan Hosea 4 ayat 12-14. Hosea, Allah berkata, umatku bertanya kepada pohonnya. Sekarang kita seharusnya berkonsultasi dan membicarakan masalah kita dengan siapa? Benar, dengan Allah sendiri.
Jadi dalam sebuah pernikahan, Anda tahu, sang suami atau istri mereka ingin berkonsultasi mengenai masalah-masalah penting satu sama lain, bukan? Tapi di sini Tuhan berkata, umatku bertanya kepada pohonnya dengan berhala kayu yang mati dan bahkan tidak bisa bergerak, dan itu buatan manusia. Dan para peramal mereka ingin memberitahu mereka dengan tongkat. Ini karena roh percabulan telah menyesatkan mereka dan mereka telah berzina meninggalkan Tuhan mereka. Jadi apa definisi dari pelacuran rohani? Berdasarkan ayat ini, itu adalah meninggalkan Tuhan kita. Jadi orang-orang yang tidak memahami hal ini akan benar-benar binasa. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 9 dikatakan Tuhan berfirman kepada zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad ini?" Sekarang Israel yang dimaksud adalah kerajaan utara Israel ya, bangsa itu sendiri. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia. Nah, Yehuda di sini dimaksud adalah kerajaan selatan Yudea. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Dan oleh karena itu kerajaan utara Israel itu dihancurkan kan oleh orang Asyur. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu makna ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Ini sangat mendalam. Kita sering membicarakan tentang apa yang mencemari dunia, tempat kita tinggal. Tetapi dari pandangan Tuhan yang paling penting baginya atau yang menyebabkan pencemaran di lingkungan hidup kita adalah perzinahan. Perzinahan kita terhadap Tuhan atau ketika kita berpaling darinya. Dan kita bisa melihat ini benar-benar terjadi dalam peristiwa anak lembu emas. Jadi dalam Keluaran 32 ayat 6 kita melihat di mana Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Tapi Harun bersama dengan orang Israel membuat anak lembu emas. Dan mereka menyembahnya serta mempersembahkan korban. Ayat Keluaran 32 ayat 6 ini menggambarkan adegan ketika orang Israel melakukan perzinahan saat mereka menyembah anak lembu emas itu. Dan esokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran dan persembahan damai itu seharusnya diberikan kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mereka memberikan kepada anak lembu emas yang mereka buat sendiri. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kata bersukaria itu adalah cahak. Itu merujuk pada perilaku seksual saat muncul dalam bentuk piel dengan tekanan intensif. Jadi di sini kita bisa melihat Alkitab mendefinisikan zina sebagai penyembahan berhala. Jadi mari kita kembali ke definisi zina. Sekarang Alkitab mendefinisikan zina sebagai penyembahan berhala, dan penyembahan berhala adalah seorang istri meninggalkan suaminya dan melakukan perbuatan zina yang tidak setia. Jadi kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang Tuhan tetapkan adalah aku adalah suamimu dan engkau adalah istriku. Jadi di sini istri yang meninggalkan suaminya, istri ini merujuk kepada kita dan suami merujuk pada Tuhan sendiri. Alkitab membandingkan hubungan ini antara Tuhan dan kita atau Tuhan dan Israel seperti hubungan antara suami dan istri. Kenapa? Karena kata ini, perjanjian. Karena hubungan perjanjian sangat intim, mulia dan suci, serta sangat pribadi. Seperti pernikahan. Dan adegan pernikahan resmi pertama atau perjanjian resmi, adegan ini muncul dalam Alkitab di mana? Ya, di Gunung Sinai. Disinilah perjanjian pertama dibuat. Dan perjanjian ini dibuat dengan hidup, dengan darah. Keluaran 24 ayat 8 berkata,
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kamu tahu bagaimana dalam pernikahan kita juga membuat janji ini, perjanjian antara Tuhan dan umatnya dibuat dengan darah. Darah itu adalah tanda kehidupan. Dan juga dalam pernikahan kita membuat janji ini kan, sampai maut memisahkan kita. Jadi, kalau kamu bisa membayangkan seberapa kuat janji kita dengan Tuhan, jika manusia membuat perjanjian satu sama lain melalui pernikahan sampai maut memisahkan kita kan, bisa bayangkan seberapa kuat perjanjian kita dengan Tuhan? Benar, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita. Jadi, saya telah membuat diagram ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Perjanjian kita dengan Tuhan adalah seperti ini, melalui darah perjanjian. Jadi, ada perjanjian antara Tuhan yang ditandai dengan firman-Nya dalam kitab perjanjian dan umat Tuhan. Dan perjanjian ini sama seperti pernikahan, karena sekarang umat telah masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan dan memasuki hubungan yang sangat intim, mulia, suci, dan pribadi dengan Tuhan. Apakah ini hanya tentang orang Israel kuno dan Tuhan? Tidak, ingat bahwa kita juga berada dalam perjanjian yang sama dengan Yesus. Ini tentang perjanjian lama yang pertama, kan? Dan dibuat dengan darah kambing atau darah lembu. Betapa lebih efektifnya darah Tuhan sendiri dan hubungan perjanjian kita dengannya. Mari kita periksa ini. Lukas 22 ayat 20, oleh darah Yesus kita telah memasuki perjanjian baru. Lukas 22 ayat 20 berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi, kamu melihat, apakah orang Israel menyembah berhala? Dengan kata lain, mereka membelakangi Tuhan dan menyembah sesuatu yang lain. Itu adalah tindakan zina terhadap Tuhan yang adalah suaminya, bukan? Dan kita melihat ini di berbagai tempat dalam Alkitab, dalam Yeskiel 16 ayat 8. Di sini ditunjukkan bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel. Katanya, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai untuk masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Jadi betapa menakjubnya perjanjian ini begitu intim, hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Sekarang kita menjadi seperti Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan, bukan? Namun beberapa ayat berikutnya dikatakan, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Yesaya 54 ayat 5 juga berkata, akulah suamimu, aku penciptamu yang namanya adalah Tuhan Yahweh semesta alam dan penembusmu adalah yang kudus dari Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi Allah yang maha kuasa ini memanggil kita sebagai pengantinnya. Namun dalam Yesaya 57 ayat 3 dikatakan, tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Jadi banyak tempat di dalam Alkitab kita melihat ungkapan ini, berzina dengan Allah mereka. Dalam ayat-ayat berikut ini, jadi hari ini kita akan melihat Keluaran pasal 34 dan Yeskiel pasal 6 ayat 9. Dan Keluaran 34 ayat 15 sampai 16 mengatakan, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Dengan siapa? Bukan dengan Tuhan, tapi penduduk negeri. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka.
Jadi hari ini, dengan siapa kita membuat perjanjian? Mari kita benar-benar merenungkan diri kita sendiri. Ayat 16, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Inilah sebabnya kenapa pernikahan anak-anak kita itu sangat penting. Jadi Allah meratapi betapa dia telah terluka oleh perzinahan kami terhadapnya. Yeskiel pasal 6 ayat 9 Allah berkata, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Siapakah Tuhan ini? Tuhan yang memberikan kita hukum. Dia berjanji akan merawat kita dan memimpin kita sepanjang jalan. Tuhan ini memberikan kita hukum dan ingin kita mengenalnya dengan jelas. Tuhan yang memberikan kita hukum ini tidak ingin kita hanya menyebut namanya secara samar Bapa, tanpa benar-benar mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia ingin kita mengenalnya persis seperti kita mengenal ibu dan ayah kita yang melahirkan kita secara fisik. Tahukah seperti apa kepribadiannya, seperti apa hatinya bagi kita? Siapakah Tuhan ini? Dan seberapa besar kasihnya kepada kita. Jadi bagaimana kita harus mencintainya kembali? Inilah intisari alasan mengapa Tuhan memberikan kita hukum. Dan dia mendefinisikan hubungan kita dengannya sebagai hubungan yang tidak lain adalah pernikahan antara suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan, yang akan membuat kita menjadi satu daging dengannya, dan tidak ada rasa malu di antara kita. Lihat, Tuhan memanggil kita ke dalam hubungan yang begitu intim dengan setiap dari kita. Dan itulah sebabnya sejarah penebusan dimulai dengan pernikahan yang disucikan dan berlanjut sampai akhir. Kepada pengantin sejati dari anak domba, pengantin Kristus. Jadi marilah kita lihat ini secara singkat pada garis waktu sejarah penebusan. Siapakah pasangan primordial sejati yang coba disampaikan Tuhan kepada kita? Dalam perjanjian lama ini dimulai dengan Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Ini adalah ayat yang sangat penting, jadi kita baca lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hal ini tidak hanya terjadi di perjanjian lama, dalam perjanjian baru Rasul Paulus menjelaskan dengan cara yang mendalam. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32 persis mengutip ayat yang sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan ia menjelaskan bahwa ini adalah rahasia atau misteri yang besar. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi setelah semua itu, hubungan Adam dan Hawa ini, pasangan primordial ini, menandakan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Dan sejarah penebusan itu berkembang lebih jauh ke masa-masa akhir. Di masa-masa akhir dalam Alkitab, kitab terakhir di Alkitab, dalam kitab Wahyu, kita melihat pengantin ini muncul lagi. Dan itu ada di Wahyu pasal 21 ayat 2 yang mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Sekarang tiba-tiba itu adalah sebuah tempat, Yerusalem baru, kota suci yang besar, turun dari sorga. Tetapi perhatikan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, seperti siap-siap untuk menikah, kan? Dan di Wahyu pasal 21 ayat 9-10 dia berkata, pengantin ini yang dihias untuk suaminya, kota suci ini, Yerusalem yang baru, adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa di zaman akhir ada dua wanita atau dua tempat. Ada mempelai perempuan dari anak domba, tetapi sebaliknya ada juga wanita lain, dan itu adalah pelacur besar. Kita melihat ini di Wahyu 17 ayat 1. Jadi kita akan melihat Wahyu 17, beberapa ayat dalam pasal tersebut.
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air." Dan kemudian dijelaskan siapa pelacur besar ini. Ayat berikutnya di ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Suatu rahasia. Seperti dalam Efesus pasal 5, Rasul Paulus berkata rahasia ini sangat besar antara Kristus dan jemaat kan. Itu mengacu pada pengantin Kristus. Sekali lagi di sini rahasia besar ini mengacu pada pelacur besar ini. Dikatakan nama yang tertulis di dahinya adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kemudian dalam Wahyu 17 ayat 18 dikatakan, "Dan perempuan yang telah kau lihat ini adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Jadi untuk merangkumkan lagi, di hari-hari terakhir kita melihat dalam Wahyu 21 ayat 2 ada sebuah kota kudus, Yerusalem baru, itu satu kota. Tapi ada juga kota besar lain. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu 17, kota besar itu Babel. Dan kita melihat bahwa kota kudus ini, Yerusalem baru, adalah seorang pengantin wanita yang berhias untuk suaminya, yaitu anak domba. Sebaliknya, kota besar Babel ini seperti wanita apa? Ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi, saudara-saudari, kota mana yang akan kita menjadi bagiannya? Atau kota mana yang akan kita bangun? Jadi, kembali ke Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32, ayat utama dari studi kita hari ini. Di sini Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. dan jemaat. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Jika kita lihat ayat 28 sampai 30, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Lihat kan, meskipun kita mungkin tidak puas dengan bentuk hidung atau bibir atau mata kita, tapi kita tidak pernah membenci tubuh kita. Kita selalu merawat, memperhatikan, dan menghargai tubuh kita kan. Rasul Paulus sedang mengatakan, kita harus mencintai istri kita seperti itu. Tetapi dia menekankan hal ini. Sama seperti Kristus juga mencintai jemaat. Artinya Kristus juga mengasihi jemaat seperti tubuhnya sendiri. Mengapa? Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita sering tergoda dan tidak setia. Namun Yesus memanggil kita pertama sebagai kebanggaannya yang sejati. Dia memanggil kita untuk menjadi Yerusalemnya, kota damai yang sejati. Dan dia mengatakan bahwa dia dan kita adalah satu daging. Oke? Dia adalah kepala kita dan kita adalah tubuhnya, kita satu daging. Dan itu sebabnya kapanpun kita sakit, kapanpun kita terluka, Yesus juga sakit dan terluka atas nama kita. Sampai pada titik dia rela bahkan mati demi kita. Kita melihat ini di Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya." Kata penyakit di sini tidak hanya merujuk pada kesedihan, tetapi dalam bahasa Ibrani disebut koli yang berarti penyakit atau kelainan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mengapa? Karena dia mengasihi dan memelihara kita, sebab kita adalah tubuhnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini, semoga kita dapat bertumbuh menjadi dewasa bersama sebagai tubuhnya, agar penderitaannya, sakit hatinya, menjadi penderitaan dan sakit hati kita. Karena kita adalah satu dengan dia. Di Kolose pasal 1 ayat 24, Rasul Paulus secara tepat mengatakan ini,
Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Itulah sebabnya kita sebagai satu tubuh dan anggota tubuh itu turut serta dalam penderitaan gereja. Kita ikut merasakan kesakitan sebagai tubuh perjanjian yang bersifat komunal. Jadi dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27 menjelaskan kepada kita bagaimana kita adalah satu, supaya jangan terjadi pepecahan dalam tubuh. Dan di sini tubuh ini merujuk pada jemaat, tubuhnya Yesus. Tetapi supaya anggota-anggota kita yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi kita harus merawat dan menghargai satu sama lain seakan-akan seperti diri kita sendiri. Ayat berikutnya, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi kita menderita bersama, kita bersuka cita bersama, kita disembuhkan bersama, kita dihormati bersama. Dan tertulis, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Seiring Shiloh mendekati sidang umum ke-23 pada bulan September, marilah kita berdoa untuk visi ini. Alasan Shiloh berarti dia yang membawa damai. Betapa indahnya nama kita terkait dengan Yerusalem baru, kota damai. Dan saat kita menghadiri sidang umum, marilah kita ingat bahwa kita dipanggil untuk tujuan ini, yaitu membangun tubuh Yesus Kristus, tubuh organik, di mana kita menderita bersama, bersuka cita bersama, sembuh bersama. Dan marilah kita ingat bahwa ketika kita menguduskan diri, maka kita benar-benar dapat dikuduskan bersama sebagai satu kelompok. Dan itulah cara membangun Yerusalem baru, tempat kediaman suci Allah kita. Dan untuk alasan ini, kita tidak hanya harus menyucikan diri kita sendiri, tetapi juga menyucikan pernikahan kita, rumah kita, tempat kerja kita, dan setiap bagian dari wilayah kita yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulan, kota mana yang akan kita bangun? Mari kita ingat bahwa kekudusan pernikahan kita sangat berharga, karena kita adalah batu-batu bangunan gereja atau pengantin Yesus Kristus di hari-hari terakhir, bukan? Jadi itulah sebabnya ketika kita menjaga diri kita tetap murni dan kudus, kita benar-benar dapat membangun tempat kediaman yang kudus bagi Tuhan kita. Dan kita bisa bergerak menuju penyempurnaan dari sejarah penebusan. Ingatlah, kita adalah bagian besar dari sejarah penebusan karena kita akan bersama-sama membangun Yerusalem baru. Mari kita baca ayat ini, Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Marilah kita bersama-sama membangun tempat tinggal kekal bagi Allah kita dan dihias sebagai pengantin yang siap untuk mempelai laki-lakinya. Amin. Jadi sesi berikutnya kita akan benar-benar membahas lebih dalam mengenai hukum-hukum spesifik terkait perzinahan karena kita sudah memiliki pengertian dasar tentang definisi pasangan primordial dan definisi perzinahan. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah memberi kami pemahaman sebagian kecil dari perintah ketujuh jangan berzina. Hari ini kami mempelajari definisi zina, tetapi yang terutama kami menyadari bahwa perintah ketujuh benar-benar menegaskan hubungan kami dengan-Mu sebagai suami dan istri. Jadi Bapa, saat kami dengan penuh antusias menantikan janji dan penggenapan kedatangan kedua serta Yerusalem baru, Bapa, kami berdoa agar kami akan mengingat kasih penebusan Kristus bagi kami.
Kami berdoa agar kami dinyalakan oleh kasih-Nya, seperti api yang menyala, sehingga melalui kasih-Nya, melalui kuasa firman-Nya, kami dapat dipisahkan sepenuhnya dari dunia ini, yang seperti Babel besar, pelacur besar, dan dikuduskan dalam kehidupan kami masing-masing dan dalam pernikahan kami, supaya bersama-sama kami dapat membangun tempat kediaman kudus Allah kami dan dihias, dihiasi sebagai pengantin dari anak domba. Dan juga Bapa tercinta, Engkaulah penebus kami dan penyembuh kami. Dan saat ini kami menyerahkan kepadamu putrimu yang tercinta Jessica. Kami bersandar pada kuasa kasih-Mu yang kekal. Dan Engkau telah mengasihi kami seperti tubuhmu sendiri. Dan Engkau telah menanggung semua penyakit kami. Jadi Bapa, kami memohon kepadamu sekali lagi agar Engkau mengingat dan menyembuhkan putrimu yang tercinta Jessica dan menghilangkan tumor dari otaknya oleh kasih karunia-Mu. Tolong berkati semua prosedur untuk operasinya dan juga lindungi keluarganya dengan perhatian terbaik. Dan Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu menjadi tempat curahan hati kami yang setia mendengarkan doa-doa kami. Semua ini kami doakan dalam nama Yesus, suami kekal kami. Amin.